yang beranggotakan Novi Andika Septiana, Panca Sadewa, Pramudita Safitri, Putri Rahayu, Shirley Agustina, Suci Rosmala Dewi, Titania Pratiwidomas, dan UN Panca Putri. Di sini kami akan menyampaikan materi sanitasi rumah makan. Pengertian hygiene dan sanitasi rumah makan. Hygiene dan sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Rumah makan sebagai salah satu institusi perusahaan atau individu memiliki tempat yang khusus disediakan untuk konsumen atau masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat. Keberadaan rumah makan sebagai tempat pengolahan makanan bertujuan untuk mempermudahkan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi konsumen atau masyarakat yang ada di lingkungan rumah makan. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi makanan akibat sanitasi lingkungannya yang buruk, maka perlu adanya upaya hygiene dan sanitasi rumah makan pada tingkat institusi, pemerintah, ataupun perusahaan. Sebagai sarana penyediaan makanan dan minuman harus memiliki sarana fasilitas sanitasi dasar, seperti tempat cuci tangan, tempat cuci peralatan, tempat sampah, saluran pembuangan air limbah, penyediaan air bersih untuk pengolahan dan pencucian bahan makanan dan peralatan. Tujuan hygiene dan sanitasi di rumah makan. 1. Tersedianya makanan yang berkualitas baik dan aman bagi kesehatan konsumen. 2. Menurunnya kejadian resiko penularan penyakit atau gangguan kesehatan melalui makanan. 3. Terwujudnya perilaku kerja yang sehat dan benar dalam penanganan makanan di institusi. Persyaratan hygiene sanitasi rumah makan berdasarkan aspek lokasi dan bangunan. 1. Lokasi. Rumah makan tidak berada pada arah angin dan pada jarak kurang dari 100 meter dari sumber pencemaran debu, asap, bau, dan cemaran lain. 2. Bangunan. Harus terpisah dengan tempat tinggal termasuk tempat tidur, kokoh, atau kuat, atau permanen, rapat serangga dan tikus. 3. Pembagian ruang. Terdiri dari dapur dan ruang makan. Ada toilet, ada gudang bahan makanan, ada ruang karyawan, ada ruang administrasi, dan ada gudang peralatan. 4. Lantai. Harus bersih, kedap air, tidak licin, rata, kering, konus, atau tidak membentuk sudut mati. 5. Dinding. Harus kedap air, rata dan bersih. 6. Ventilasi. Tersedia dan berfungsi baik. Menghilangkan bau tak enak, cukup menjamin rasa nyaman. 7. Penerangan. Tersebar merata di setiap ruangan, intensitas cahaya 10 VC, tidak menyilaukan. 8. Ruang makan. Perlengkapan ruang makan selalu bersih, ukuran ruang makan minimal 0,85 meter persegi per kursi tamu, pintu masuk buka tutup otomatis, tersedia fasilitas cuci tangan yang memenuhi estetika, tempat peragaan makanan jadi tertutup. Aspek fasilitas rumah makan. Yang pertama, air bersih. Jumlah mencukupi, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Angka kuman tidak melebihi nilai ambang batas. Kadar bahan kimia tidak melebihi nilai ambang batas. Yang kedua, pembuangan air limbah. Sistem pembuangan air limbah harus baik. Saluran terbuat dari bahan kedap air. Tidak merupakan sumber pencemaran, misalnya memakai saluran tertutup, septic tank, dan riol. Sistem perpipaan pada bangunan bertingkat harus memenuhi persyaratan menurut Pedoman Plumbing Indonesia. Saluran air limbah dari dapur harus dilengkapi pelengkap lemak. 3. Toilet. 1. Letak tidak berhubungan langsung atau terpisah dengan dapur, ruang persiapan makanan, ruang tamu, dan gudang makanan. 2. Di dalam toilet harus tersedia jamban, peturusan, dan bak air. 3. Toilet untuk wanita terpisah dengan toilet untuk pria. 4. Toilet untuk tenaga kerja terpisah dengan toilet untuk pengunjung. 5. Toilet dibersihkan dengan deterjen dan alat pengering. 6. Tersedia cermin, tempat sampah, tempat abu rokok, serta sabun. 7. Luas lantai cukup untuk memelihara kebersihan. 8. Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dan kelandaiannya atau kemiringannya cukup. 9.
ventilasi dan penerangan baik. 10. Air limbah dibuang ke septic tank, roil, atau peresapan yang tidak mencemari tanah. 11. Saluran pembuangan terbuat dari bahan kedap air. 12. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bak penampung dan saluran pembuangan. 13. Di dalam kamar mandi harus tersedia bak dan air bersih dalam keadaan cukup. 14. Peturasan dilengkapi dengan air mengalir. 15. Jamban harus dibuat dengan tipe leher angsa yang dilengkapi dengan air pengelontaran yang cukup serta sapu tangan atau tisu. Tempat sampah. Sampah diangkut tiap 24 jam di setiap ruangan penghasil sampah. Tersedia tempat sampah dibuat dari bahan kedap air dan mempunyai tutup. Kapasitas tempat sampah terangkat oleh seorang petugas sampah. A. Tempat sampah dibuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, mempunyai tutup dan memakai kantong plastik khusus untuk sisa-sisa bahan makanan dan makanan jadi yang cepat membusuk. B. Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan. C. Tersedia pada setiap tempat atau ruangan yang memproduksi sampah. D. Sampah sudah harus dibuang dalam waktu 24 jam dari rumah makan dan restoran. E. Disediakan tempat pengumpulan sementara dan terlindung dari serangga, tikus atau hewan lain dan terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah. Syarat-syarat penyimpanan bahan makanan menurut Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 1098 Menkes SK 6/2003 adalah: pertama, tempat penyimpanan bahan makanan selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih. Kedua, penempatannya terpisah dengan makanan jadi. Ketiga, penyimpanan bahan makanan diperlukan untuk setiap jenis bahan makanan adalah dalam suhu yang sesuai. Ketebalan bahan makanan padat tidak lebih dari 10 cm dan kelembapan penyimpanan dalam ruangan 80-90 derajat. Keempat, bahan makanan disimpan dalam aturan sejenis, disusun dalam rak-rak sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rusaknya bahan makanan. Bahan makanan yang disimpan lebih dahulu digunakan dahulu antri, sedangkan bahan makanan yang masuk belakangan terakhir dikeluarkan. Pengambilan dengan cara seperti ini disebut cara first in first out FIFO. Kelima, bila disimpan di gudang, cara penyimpanan tidak menempel pada langit-langit. Cara pengelolaan makanan segi kesehatan. Cara pengelolaan makanan segi kesehatan atau sanitasi makanan. Maka cara pengolahan makanan yang baik menitik beratkan kepada hal-hal sebagai berikut. Cara penjamah makanan yang baik, nilai nutrisi atau gizi memenuhi syarat, teknik memasak yang menarik dan sehat, cara pengolahan makanan serba bersih dan sehat, menerapkan dasar-dasar hygiene sanitasi makanan, menerapkan dasar-dasar hygiene perorangan bagi para pengolahnya. Yang terakhir, melarang petugas yang berpenyakit kulit atau yang mempunyai luka-luka pada tangan atau jari-jari untuk bekerja sebagai penjamah makanan. Kesimpulan, rumah makan sebagai salah satu institusi perusahaan atau individu memiliki tempat yang khusus disediakan untuk konsumen atau masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat. Keberadaan rumah makan sebagai tempat pengolahan makanan bertujuan untuk mempermudahkan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi konsumen atau masyarakat yang ada di lingkungan rumah makan. Hygiene adalah ilmu tentang kesehatan dan pencegahan suatu penyakit yang menitik beratkan pada segi kesehatan dari pelakunya atau orang yang langsung bersentuhan dengan makanan dan utuhan makanan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.